Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Samuel Baina dari kelas 12T1. Kali ini saya akan menjelaskan tentang menghitung nilai resistensi secara seri dan melengkapi dengan contoh penyelesaian rangkaiannya. Nah, itu menghitung nilai resistensi secara seri dilakukan dengan menjumlahkan semua nilai resistensi yang ada dalam rangkaian. Jika terdapat beberapa resistor yang terhubung secara seri, nilai total resistansi atau R total dapat dihitung menggunakan rumus, yaitu menggunakan rumus ini. R total sama dengan R1 tambah R2 tambah R3 tambah selanjutnya, atau bisa disebut dengan Rn. R total adalah nilai total resistansi, R1, R2, R3 dan selanjutnya sampai itu adalah nilai resistansi masing-masing resistor dalam satuan ohm. Contohnya, nah ini soalnya kan, jika ada 3 resistor dengan nilai 4 ohm, 6 ohm, 10 ohm yang terhubung secara seri, maka ini kita tulis gini seperti ini. Diketahui R1 nya adalah 4 ohm, R2 nya 6 ohm, dan R3 nya 10 ohm. Yang ditanya adalah R total. Nah, jawabnya seperti ini: R1 tambah R2 tambah R3, seperti rumus yang di atas ini. Itu kan tadi R1 R4, terus R2 6, terus R3 10. Nah, itu terus tambah dan hasilnya segini. Terus sifat rangkaian seri yaitu arus yang mengalir melalui setiap resistor adalah sama. Ini rumus yang dapat kita gunakan untuk menghitung arus. I total sama dengan I1 tambah I2 tambah I3 dan selanjutnya. Nah, kalau tegangan adalah tegangan total atau V total dari sumber-sumber tegangan adalah jumlah dari tegangan yang jatuh setiap resistor. Rumusnya adalah V total sama dengan V1 tambah V2 tambah V3 dan selanjutnya sampai, atau bisa disebut Vn. Sebut saya Vn. Terus dimana tegangan di setiap resistor yang dapat dihitung menggunakan hukum Ohm, yaitu V sama dengan I kali R. Contohnya seperti ini: jika kita memiliki sumber tegangan 60 volt yang terhubung ke rangkaian di atas, kita dapat menghitung tegangan yang jatuh di setiap resistor. Misalnya, arus total I yang mengalir adalah I sama dengan V total dibagi R total sama dengan, tadi kan 60 volt ininya, tegangannya 60 volt dan 20 volt. R total adalah 20 volt. Sini. Ya. Jadi 60 volt dibagi dibagi 20 ohm sama dengan 3 ampere. Kemudian tegangan di masing-masing resistor, tegangan pada R1 yaitu V1 sama dengan I kali R1 sama dengan 3 ampere. Kemudian 3 ampere di I-nya kan tadi 3 ampere ya sini, terus dikali 4 ohm sama dengan 12 volt. Dan tegangan pada resistor kedua yaitu menggunakan rumus V2 sama dengan I dikali R2 sama dengan, tadi kan I-nya itu 3 ampere, terus dikali R2 yaitu 6 ohm sama dengan 18 volt. Lalu tegangan yang ada pada resistor ketiga yaitu menggunakan rumus yang sama seperti tadi, tapi tinggal diubah resistornya R1 2 3, itu V3 sama dengan I dikali R3 sama dengan 3 ampere dikali 10 ohm sama dengan 30 volt. Jadi nomor 2, jelaskan tentang menghitung nilai resistansi secara paralel dan lengkapi dengan contoh penyelesaian rangkaiannya. Nah, penjelasannya adalah menghitung resistansi secara paralel melibatkan lebih dari satu resistor yang terhubung secara paralel sejajar dalam rangkaian. Dalam konfigurasi ini, arus listrik terbagi di antara masing-masing resistor, tapi tegangan di seluruh resistor adalah sama.
Rumus utama untuk resistansi total atau R total dalam rangkaian paralel adalah 1 per R total sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3 dan seterusnya, atau secara umum untuk dua resistor. 1 per R total sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2, atau R total sama dengan R1 dikali R2 per R1 tambah R2. R1 dan R2 itu adalah nilai resistansi masing-masing resistor dalam rangkaian. R total adalah resistansi total dari semua resistor yang terhubung secara paralel. Contoh soalnya seperti ini. Jika terdapat 3 resistor masing-masing nilainya 6 ohm, 3 ohm, dan 2 ohm, maka resistansi totalnya adalah, kita cari dulu ini, kita dibulatkan seperti ini, kita ubah 1 per R1 sama dengan 1 per 6, 1 per R2 sama dengan 1 per 3, 1 per R3 sama dengan 1 per 2. Nah, ini rumusnya seperti ini cara menjawabnya. 1 per R total sama dengan 1 per 6 tambah 1 per 3 tambah 1 per 2. Lalu 1 per R total sama dengan, kan udah ditambah semua, jadi hasilnya seperti ini dibulatkan 0,1667 tambah 0,33 tambah 0,5. Ini dibulatkan ya, jadi 1 dibagi 6, terus 1 dibagi 3, terus 1 dibagi 2, terus hasilnya adalah 1 ohm. Nah, contoh soal kedua itu resistor dalam paralel. Jika R1 sama dengan 6 ohm dan R2 sama dengan 3 ohm, maka dijawabnya seperti ini. R total sama dengan, ini yang ditanya R total ya, jadi dijawab seperti ini. R total sama dengan 6 dikali 3 dibagi 6 dikali 3 per 6 tambah 3 sama dengan, kan kali ya, 6 kali 3 18, 6 tambah 3 9 sama dengan 2 ohm. Lalu selanjutnya jelaskan tentang menghitung kapasitansi secara seri dan lengkapi dengan contoh penyelesaian rangkaian. Nah, penjelasannya ini. Ketika kita menghubungkan beberapa kapasitor secara seri, ada perubahan pada bagaimana muatan dan tegangan bekerja pada rangkaian tersebut. Kapasitor dalam rangkaian seri berarti bahwa mereka dihubungkan ujung ke ujung, sehingga muatan yang melewati satu kapasitor akan sama dengan muatan yang melewati kapasitor lainnya. Pada rangkaian ini, kapasitansi yang dinyatakan sebagai C total selalu lebih kecil dan kapasitansinya kecil di antara kapasitor yang dihubungkan. Ini cara menghitung kapasitansi total. Jadi 1 per C total sama dengan 1 per C1 tambah 1 per C2 tambah 1 per C3 dan seterusnya. Penjelasan mengapa menggunakan kebalikan dalam rangkaian seri. Nah, tegangan total adalah jumlah tegangan dari setiap kapasitor. Nah, ini rumus seperti ini. V total sama dengan V1 tambah V2 tambah V3 dan seterusnya. Dan ini contoh penyelesaian rangkaiannya. Soalnya, mari kita perhatikan contoh rangkaian kapasitor yang dihubungkan secara seri untuk lebih memahami cara menghitung kapasitansi total. Misalnya, Randi memiliki 3 kapasitor yang terhubung secara seri dengan kapasitas sebagai berikut. C1-nya ya 3U sebagai berikut. C1 sama dengan 3 UF, C2 sama dengan 6 UF, C3 sama dengan 9 UF. Ini menghitung kebalikan setiap kapasitansi. 1 per C1 sama dengan 1 per 3 tambah 0,334
terus 1 per C2 sama dengan 1 per 6 sama dengan, ini dibulatkan jadi 1 bagi 6 sama dengan 0,167 UF. Terus 1 dibagi C3 sama dengan 1 per 9. Ini dibagi 1 bagi 9 yaitu 0,111 UF. Terus menjumlahkan, kembalikan kapasitansi 1 per C total sama dengan 1 per C1 tambah 1 per C2 tambah 1 per C3. I per C total sama dengan 0,33, tadi di sini 0,334. Terus ini C2 nya yaitu 0,167. Terus selanjutnya ada C3 nya yaitu 0,111 dan hasilnya adalah 0,611 UF. Ini menghitung kapasitansi totalnya yaitu C total sama dengan 1 per yang hasil dari sini tadi 0,611 sama dengan 1,64 UF. Jelaskan tentang menghitung kapasitansi secara paralel dan lengkapi contoh penyelesaian rangkaiannya. Cara menghitung MBI kapasitor paralel yaitu 1. Tentukan MBI masing-masing kapasitor. 2. Bandingkan MBI. Yang ketiga, nilai MBI total. Alasan mengapa MBI terkecil yang digunakan, bayangkan sebuah rantai kekuatan sebuah rantai ditentukan oleh mata rantai terlemahnya. Begitu pula dengan rangkaian kapasitor paralel. Jika salah satu rangkaian kapasitor mencapai MBI-nya, maka seluruh rangkaian akan terpengaruh dan bisa mengalami kerusakan. Contoh soal penyelesaiannya seperti ini. Misalnya kita memiliki 3 buah kapasitor yang disusun paralel dengan nilai MBI masing-masing. Kapasitor 1 yaitu MBI-nya yaitu 100 UF, kapasitor kedua MBI-nya sama dengan 50 UF, kapasitor ketiga MBI-nya sama dengan 80 UF. Penyelesaiannya seperti ini. Dari ketiga MBI di atas yang paling terkecil adalah 50 UF. Jadi MBI total dari rangkaian kapasitor paralel ini adalah 50 UF. Artinya, jika total kapasitansi rangkaian melebihi 50 UF, maka ada risiko kapasitor dengan MBI 50 UF akan rusak. Sekian. Nomor kelima, jelaskan tentang hukum Ohm dan lengkapi dengan kasus penyelesaiannya. Jadi kita ke penjelasannya dulu. Hukum Ohm adalah salah satu konsep dasar dalam listrik yang menjelaskan hubungan antara tegangan atau V, arus listrik atau I, dan hambatan atau R, resistansi. Dalam satu rangkaian listrik, hukum ini berbunyi kuat arus I yang mengalir melalui suatu pengantar sebanding dengan beda potensial atau tegangan atau ampere yang ditetapkan kepadanya asalkan suhu pengantar tetap. Nah, secara matematis hukum Ohm dapat dituliskan sebagai V sama dengan I kali R. V itu adalah tegangan, I itu adalah arus, R itu adalah hambatan. Contoh soal penyelesaiannya seperti ini. Sebuah lampu pijar memiliki hambatan 200 ohm jika lampu tersebut dihubungkan dengan sumber tegangan 220. Berapakah kuat arus yang dapat mengalir melalui lampu tersebut? Nah, jawabannya seperti ini. Diketahui kan tadi R adalah 200 ohm dan V-nya itu sama dengan 220 volt. Yang ditanya itu adalah arusnya. Jadi jawabnya seperti ini. Seperti rumus yang ini ya, menggunakan rumus yang ini. Jadi V sama dengan I kali R. I sama dengan V. Ini kita dibalik ya, soalnya kan ini kan V sama R. Nah, ini kan kita ditanyanya kan I nya. Jadi di seperti ini. V
V per R. Jadi seperti ini, V sama dengan I dikali R, I sama dengan V dibagi R. Jadi V nya itu 220, terus R nya itu 200. Nah, hasilnya adalah 1,1 ampere. Jadi kuat arus yang mengalir melalui lampu pijar tersebut adalah 1,1 ampere. 6. Jelaskan tentang hukum Ohm Kirchhoff arus dan lengkapi dengan kasus penyelesaiannya. Nah, ini penjelasannya hukum Kirchhoff arus. Hukum Kirchhoff arus atau sering disebut juga dengan hukum percabangan adalah salah satu hukum dasar dalam analisis rangkaian listrik. Hukum ini menyatakan bahwa jumlah kuat arus listrik yang masuk ke suatu titik percabangan sama dengan jumlah kuat arus listrik yang keluar dari titik tersebut. Hukum Kirchhoff arus ini sangat berguna untuk menganalisis arus listrik yang mengalir dalam suatu rangkaian listrik, terutama pada rangkaian yang lebih kompleks dengan banyak percabangan. Contoh soalnya itu, terdapat sebuah rangkaian listrik sederhana dengan 3 cabang arus listrik. L1 mengalir masuk ke titik percabangan, kemudian terbagi menjadi 2 arus, yaitu L1 dan L3. Kita tulis dulu, diketahui tadi L1 nya ada 3 ampere. Terus kan ditanya berapa nilai L1 sama dengan L1 tambah L3. Nilai L1, nilai satunya itu adalah 3 ampere, yaitu 12 L1 L2 tambah L3. Jadi jawabnya seperti ini. Karena hanya memiliki satu persamaan dan 2 variabel L1 dan L3, maka kita tidak dapat menentukannya nilai L1, L2 dan L3 secara pasti tanpa informasi tambahan. Jadi nilai L2 dan 3 itu tidak bisa ditentuin karena L1 nya itu hanya memiliki satu persamaan dan 2 variabel. Nomor 7. Jelaskan tentang hukum Kirchhoff tegangan dan lengkapi dengan kasus penyelesaian rangkaiannya. Ini penjelasan dulu. Hukum Kirchhoff tegangan atau KVL. Hukum Kirchhoff tegangan menyatakan bahwa jumlah aljabar dari semua tegangan di sekitar suatu loop tertutup sama dengan 0. Secara matematis, hukum ini dapat dinyatakan sebagai sigma volt dikali 0. Di dalam satu loop tertutup, tegangan naik, misalnya pada sumber tegangan dianggap positif, sedangkan tegangan turun, misalnya pada resistor atau beban, dianggap negatif. Hukum ini berlaku karena hukum konservasi energi yang hilang pada beban dalam loop. Nah, contohnya seperti ini. Contoh kasus misalnya nomor 1. Misalnya kita punya rangkaian seri sederhana dengan satu sumber tegangan dan 2 resistor R1 dan R2 dalam satu loop. Bisa seperti ini cara menjawabnya. Seperti ini cara menjawabnya. Identifikasi komponen tegangan sumber atau V. Resistor R1 dengan arus I melalui resistornya. Resistor 2 dengan arus I melalui resistornya. Rumus KVL dalam loop tertutup ini, kita tetapkan KVL yaitu seperti ini. V dikurang I terus dikali R1 dikurang I dikali R2 sama dengan hasilnya 0. Nah, terus hitung arus I, kita dapat menyelesaikan untuk arus I sebagai berikut menggunakan rumus ini. I sama dengan V per R1 tambah R2. Contoh angkanya misalnya V sama dengan 12 volt, R1 sama dengan 4 ohm, R2 sama dengan 2 ohm. Maka kita hitung
I sama dengan 12/4 tambah 2 sama dengan 12/6 sama dengan 2 ampere. Nomor 1, tegangan pada resistor. Tegangan pada R1 adalah VR1 sama dengan I kali R1 sama dengan 2 kali 4 sama dengan 8 volt. Terus tegangan pada R2 adalah VR2 sama dengan I dikali R2 sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4 volt. Terus verifikasi KVL yaitu seperti ini. Tadi kan udah kita cari-cari semua jawabannya, kita verifikasi KVL nya. V kurang R1 kurang R2 sama dengan 12 kurang 8 kurang 4 hasilnya 0. Seperti ini ya, tadi kan rumusnya seperti ini, terusnya hasilnya 0. Oke. Sekarang nomor 8, jelaskan tentang daya listrik dan lengkapi dengan kasus penyelesaian rangkaiannya. Kita penjelasannya dulu. Daya listrik adalah laju pemakaian energi listrik dalam suatu rangkaian atau komponen listrik secara sederhana. Daya menunjukkan seberapa cepat energi listrik dikonsumsi atau dipindahkan dalam sistem internasional. Daya listrik diukur dalam satuan watt. Rumus dasar daya listrik adalah seperti ini. Jika tegangan atau volt dalam arus itu diketahui seperti ini, P sama dengan V kali I. Nomor 2, jika arus I dan hambatan R diketahui seperti ini. Cara menghitungnya. P sama dengan I kuadrat kali R. Dan nomor 3, jika tegangan atau V dan hambatan atau R diketahui ini, P sama dengan V kuadrat dibagi R. Contoh kasus penyelesaiannya seperti ini. Nomor 1, misalkan kita punya rangkaian sederhana yang terdiri dari satu sumber tegangan V dan satu resistor atau R dengan arus I yang mengalir melalui resistor tersebut. Nah, jawabnya seperti ini. Yang pertama, identifikasi komponen dan besaran yang diketahui. Sumber tegangannya itu tadi V-nya itu 12, resistornya R itu resistansi sih 6 ohm. Dan nomor 2, menghitung arus I. Kita gunakan hukum Ohm untuk menghitung arus yang mengalir. Nih, rumusnya seperti ini. I sama dengan V dibagi R. Ya kan, itu V-nya 12. Sini R itu 6. 12 dibagi 6 sama dengan 2 ampere. Terus nomor 3, menghitung daya atau P. Gunakan rumus daya P sama dengan V dikali I. P sama dengan V dikali I sama dengan 12 kali 2 sama dengan 24 watt. 24 watt. Jadi hasil dari soal ini adalah 24 watt. Nomor 9, jelaskan tentang komponen pasif dan lengkapi dengan simbol, cara kerja, dan contoh kerusakannya. Kita penjelasan dulu. Komponen pasif adalah komponen elektronik yang tidak menghasilkan energi tetapi hanya menyerap, menyimpan, atau membuang energi. Komponen pasif umumnya digunakan untuk mengatur arus dan tegangan dalam satu rangkaian tanpa membutuhkan sumber energi eksternal. Nah, simbol ini adalah simbol cara kerja dan contoh kerusakannya. Ini resistor. Nah, resistor itu ada dua macam. Itu yang pertama seperti kotak ini, dan yang kedua dan seperti gelombang ini. Cara kerja resistor yaitu resistor berfungsi untuk membatasi arus listrik yang mengalir dalam suatu rangkaian. Hambatan pada resistor diukur dalam satuan ohm. Nah, contoh kerusakannya adalah resistor berfungsi itu berfungsi untuk membatasi arus listrik. Nah, resistor juga bisa rusak apabila resistor mengalami panas yang berlebihan yang menyebabkan perubahan nilai resistansi atau bahkan bisa terbakar.
Yang kedua ada kapasitor. Ini simbolnya seperti ini. Dia kayak tangannya seperti ingin bertepuk tangan sih. Simbolnya seperti ini ya. Cara kerjanya yaitu kapasitor adalah komponen yang menyimpan energi listrik dalam bentuk medan listrik. Satuan kapasitor adalah farad. Contoh kerusakannya, kapasitor bisa mengalami kerusakan jika tegangan yang diterapkan melalui batasnya menyebabkan meledak atau bocor. Ketiga, yaitu dioda. Simbolnya seperti ini. Dia ada panahnya, tapi dia ada garis gitu. Panah ada garisnya. Dan cara kerjanya, dioda adalah komponen yang hanya mengalirkan arus dalam satu arah. Jadi dioda hanya bisa mengalirkan arus dalam satu arah doang, sehingga sering digunakan untuk melindungi rangkaian dari arus listrik. Contoh kerusakannya, dioda bisa rusak akibat tegangan terbalik yang terlalu tinggi menyebabkan dioda bocor atau terbakar. Jadi itu adalah komponen pasif. Jadi nomor 10, jelaskan komponen induktif dan lengkapi dengan simbol, cara kerja, dan contoh kerusakannya. Jadi penjelasannya ini, komponen induktif adalah perangkat elektronik yang memiliki induktasi, yaitu kemampuan untuk menyimpan energi dalam bentuk medan magnet saat arus listrik mengalir melaluinya. Jenis komponen induktif yang paling umum adalah induktor atau koil. Fungsi utama komponen ini adalah menghambat perubahan arus listrik secara tiba-tiba atau menyaring sinyal frekuensi tertentu dalam rangkaian elektronika. Simbol komponen induktif digambarkan sebagai lilitan melingkar atau bergelombang. Induktor berinti besi memiliki tambahan 2 garis sejajar yang menunjukkan inti besi atau ferrit. Langkah kerjanya, saat arus melewati induktor, medan magnet terbentuk di sekitar lilitan. Ketika arus berubah, induktor menghasilkan tegangan yang berlawanan arah untuk menahan perubahan arus tersebut. Cara kerja komponen induktor adalah induktor menimbulkan induksi elektromagnetik di mana perubahan arus menciptakan tegangan balik yang menghambat perubahan tersebut. Ini menjadikan induktor ideal untuk menyaring frekuensi tertentu dan menghalangi arus AC, sementara membiarkan arus DC melewatinya. Contoh kerusakannya, yang pertama, lilitan terbakar akibat arus berlebihan. Yang kedua, saturasi inti yang mengurangi efisiensi induktor. Yang ketiga, korosi pada kawat atau inti yang menyebabkan penurunan kinerja. Induktor banyak digunakan dalam filter, transformator, dan satu daya untuk mengendalikan arus listrik dan frekuensi. Nomor 11, jelaskan tentang komponen semikonduktor dan lengkapi dengan simbol, cara kerja, dan contoh kerusakannya. Jadi ini penjelasan dulu. Komponen semikonduktor adalah perangkat elektronik yang mengatur aliran arus listrik, terbuat dari bahan seperti silikon, aluminium yang memiliki konduktivitas di antara konduktor dan isolator. Komponen ini digunakan dalam berbagai rangkaian elektronik karena kemampuannya untuk mengalirkan atau memblokir arus tergantung pada kondisi tertentu. Jenis-jenis simbol dan cara kerja dan contoh kerusakannya. Semikonduktor. Nah, dioda juga termasuk komponen semikonduktor. Ini tadi udah kan gitu. Seperti dia simbolnya itu seperti panah dan ada garisnya. Dan cara kerjanya mengalirkan arus dalam satu arus. Sebaliknya digunakan untuk mengarah arus AC ke DC. Contoh kerusakannya, short atau dioda menghantarkan arus dua arah, putus atau open circuit. Dioda tidak menghantarkan arus listrik. Yang kedua, transistor NPN dan PNP. Simbolnya seperti ini. Maaf agak jelek sih. NPN, dia kalau NPN itu
emiternya tuh di bawah. Dan kalau PNP ini sama seperti NPE, tapi dia panahnya di atas atau emiternya tuh di atas. Cara kerja transistor itu adalah sebagai penguat sinyal atau saklar arus kecil berbasis pengontrol arus yang lebih besar antara kolektor dan emitor. Contoh kerusakannya, short, arus listrik mengalir langsung di antara kolektor dan emitor. Putus, salah satu terminal tidak menghantarkan arus listrik. Yang ketiga, teristor atau SCR. Simbol SCR seperti ini. Dia seperti dioda tetapi dia ada gerbang gate seperti ini yang ke bawah gitu. Dan cara kerjanya adalah mengalirkan arus listrik ketika ada sinyal pada gerbang atau mengantarkan sampai arus diputus dari rangkaian utama. Digunakan dalam kontrol daya. Contoh kerusakannya adalah SCR itu tidak bisa mati, tetap mengantarkan arus listrik meskipun sinyalnya hilang. Dan contoh kerusakan kedua adalah gagal aktif, maksudnya tidak menghantarkan arus listrik meskipun ada sinyal gerbang. Oke. Selanjutnya adalah nomor 12. Jelaskan tentang komponen pemanas dan lengkapi dengan simbol, cara kerja, dan contoh kerusakannya. Jawabannya ini. Kita jelaskan penjelasannya dulu. Komponen pemanas atau filamen adalah elemen yang menghasilkan panas saat dialirkan arus listrik. Filamen sering ditentukan dalam perangkat seperti lampu pijar, tabung vakum, atau peralatan pemanas listrik. Simbolnya seperti ini. Meskipun ini agak jelek, tapi simbolnya ada yang berbentuk seperti ini dan juga ada bentuk seperti ini. Cara kerjanya itu saat arus listrik mengalir melalui filamen biasanya terbuat dari logam resistif seperti tungsten. Resistansi logam tersebut mengubah energi listrik menjadi energi panas pada lampu pijar. Panas ini cukup untuk memancarkan cahaya. Contoh kerusakannya adalah putus. Yang pertama adalah putus atau burnout. Filamen putus karena terlalu panas atau penggunaan berlebihan menyebabkan arus tidak mengalir. Yang kedua adalah korosi atau oksidasi. Menyebabkan filamen mengalami oksidasi, mengurangi efisiensi panas atau menyebabkan putus lebih cepat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kesalahan kata, mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.